Halo Sobat Finansial, Anda menyaksikan Editorial Point, sebuah program khas kabarbursa.com yang mengulas beragam topik secara lugas, faktual serta berimbang. Bersama narasumber utama Bapak Uslimin Usle, selamat datang Pak, pemimpin redaksi kabarbursa.com yang akan berbagi pandangan serta cerita di balik peristiwa. Saya Jacob Tobing, inilah Editorial Point selengkapnya. Pemerintah memberikan kesempatan bagi para lulusan baru atau fresh graduate dengan membuka formasi CPNS tahun 2024 sebanyak 690.000 orang yang tersebar di instansi pusat 207.000 dan di instansi daerah 483.000. Pemerintah juga akan menyelesaikan penataan tenaga non-ASN berdasarkan database BKN, sebagaimana amanat Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang ASN, di mana tahun ini dilakukan rekrutmen sebanyak 1.600.000 formasi yang belum diangkat sebagai P3K. Formasi-formasi tersebut akan dialokasikan untuk guru dan dosen, tenaga kesehatan, serta tenaga teknis sesuai dengan kebutuhan. Sehingga tahun ini pemerintah akan membuka rekrutmen calon aparatur sipil negara sebanyak 2.300.000 formasi. Undangan terbuka Presiden Joko Widodo pada 5 Januari 2024 menjadi angin segar bagi jutaan tenaga kerja lulusan baru serta tenaga ahli yang berminat mengisi formasi baru aparatur sipil negara atau ASN. Berikut catatan kabar bursa terkait rekrutmen ASN baru, beban serta dampaknya terhadap APBN, serta strategi pemerintah mengatasi hal tersebut secara efisien. Menurut data terkini Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi per akhir 2023 mencatat bahwa Indonesia membutuhkan sekitar 1,3 juta ASN baru. Sementara setiap ASN baru memerlukan anggaran sekitar 100 sampai 150 juta per tahun untuk gaji, tunjangan, serta fasilitas lainnya. Berdasarkan perhitungan ini, proyeksi total anggaran untuk ASN baru bisa mencapai 130 triliun hingga 195 triliun rupiah. Penambahan anggaran tersebut niscaya akan memengaruhi prioritas anggaran sektor-sektor produktif lainnya seperti infrastruktur. Selain itu, beban fiskal baru itu juga meningkatkan tekanan pada pembiayaan utang, memicu kebutuhan untuk pengelolaan utang yang lebih ketat, berpotensi menambah beban bunga utang di masa depan. Lantas pemerintah patut mencari alternatif lain sumber pemasukan negara seperti reformasi perpajakan, memperluas basis pajak, meningkatkan kepatuhan pajak, dan mendorong investasi. Digitalisasi birokrasi pun menjadi solusi terbaik untuk meningkatkan efisiensi dan mengurangi pemborosan. Namun, langkah ini harus diimbangi pula dengan pengelolaan keuangan yang cermat dan strategi untuk meningkatkan pendapatan negara. Dengan perencanaan yang matang dan penerapan reformasi yang tepat, maka penambahan ASN dapat menambah manfaat besar tanpa menambah beban fiskal yang tidak dapat ditanggung. Untuk diketahui rasio ideal jumlah aparatur sipil negara dari total populasi penduduk Indonesia ditaksir sebesar 1,5 sampai 2% atau setara dengan 4,2 juta sampai 5,66 juta aparatur sipil negara. Sementara per 1 Juli 2024, jumlah aparatur sipil negara di Indonesia sudah mencapai 4.758.730 orang, dengan rincian 77% adalah pegawai negeri sipil, sedangkan sisanya 1.103.045 pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau PPK. Dengan perkiraan setiap tahunnya lebih dari 100.000 aparatur sipil negara memasuki usia pensiun. Dan tahun 2024, pemerintah membuka formasi calon aparatur sipil negara atau CASN mencapai 2,3 juta posisi dengan rincian 690.000 untuk calon PNS dan 1,6 juta untuk PPPK. Tanpa panjang lebar, mari kita mulai berdiskusi soal ini dengan narasumber kita. Pak Usle, sebenarnya seberapa penting sih Pak peran ASN ini dalam pembangunan nasional? Lalu apakah ada alternatif lain Pak selain menambah jumlah ASN Pak?
untuk dalam hal konteksnya untuk meningkatkan layanan publik. Iya. Jadi memang sebuah negara seperti Indonesia yang masih berkembang menuju negara maju, peran aparatur sipil negara itu masih sangat besar gitu. Bahkan di negara-negara maju sekalipun dengan tingkat penduduk yang sedikit, tetangga kita Singapura yang orang dulu di zaman Orde Baru selalu disebut sebagai provinsi ke-28 Indonesia ketika kita masih 27 provinsi. Itu mereka juga 2,5% dari populasinya sebagai aparatur sipil negara. Jadi memang pemerintahan itu harus ada aparaturnya. Jadi di kita sendiri ada dua kan jenis aparatur, aparatur sipil dan aparatur militer, gitu ya. Aparatur adalah aparat yang diatur kan kira-kira begitu. Jadi, nah itu kita butuh dengan kementerian lembaga yang begitu banyak. Ya kita mencatat paling tidak ada 51 yang tertuang di dalam kementerian lembaga yang ada di tingkat pusat ini. Itu ada 51 kementerian lembaga mulai dari menteri, sekretaris negara sampai kemudian ada juga komisi yudisial dan semuanya itu memang butuh aparat sipil negara yang akan bekerja secara kerja-kerja administrasi. Jadi mereka sebagai petugas staf. Itu sangat besar memang negara kita, apalagi dengan negara kita ini sekarang sudah 38 provinsi, bukan lagi 27 kan gitu. Jadi kira-kira Singapura sudah masuk ke provinsi 37. 39, provinsi ke-39. Ya, jadi memang sangat penting. Jadi tugas-tugas staf itu. Tapi semakin hari semakin ke sini sebetulnya Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara itu reformasi birokrasi melakukan sejumlah reformasi birokrasi, bagaimana misalnya yang dulunya sangat banyak orangnya itu sekarang mulai dirampingkan. Apalagi sekarang ada teknologi kan. Jadi peran teknologi digital itu sangat luar biasa tuh Pak Yaakob. Jadi kebutuhan tenaga kita secara secara manual itu dibandingkan yang kalau kita menggunakan sekarang teknologi digital itu bisa membengkak lebih banyak lagi sebetulnya. Cuma memang ada beberapa posisi-posisi khususnya di pelayanan publik yang tidak bisa digantikan oleh teknologi digital itu. Misalnya tenaga pendidik, tenaga medis itu tidak mungkin digantikan dengan itu. Jadi itu semua dan itu jumlahnya cukup besar. Cukup besar itu 30-40% kebutuhan kita di pelayanan itu. Nah karena itu sekarang model rekrutmen pegawai negeri, pegawai pemerintah yang sekarang sudah disebut sebagai, dulu kan namanya PNS ya, pegawai negeri sipil, kemudian berubah aparatur sipil negara. Karena kalau pegawai negeri sipil kan tidak bisa diatur itu pegawai. Kalau aparatur itu kan bisa diatur, aparat yang diatur. Gitu, jadi berubah. Tapi bukan itu sebetulnya, ini intermezzo aja buat kita semuanya. Tapi orang sering menyebut bahwa namanya aparatur itu adalah aparat yang diatur kan. Gitu. Paling tidak diatur oleh regulasi gitu, ada undang-undangnya. Nah jadi gitu Pak. Nah karena itu di dalam rekrutmen ASN yang baru ini yang disebut-sebut 1,3 sampai 1,6 yang akan direkrut itu mayoritas diantaranya adalah talenta yang menguasai teknologi dan itu kemudian ada juga yang untuk sektor-sektor pelayanan publik. Nah mereka ini biasanya umumnya dalam bentuk, jadi penerima ASN itu dalam dua kelompok tuh, kelompok PNS-nya dan non PNS atau biasa juga disebut sebagai pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Ya jadi P3K. Bedanya apa tuh Pak? Nah ini bedanya kalau P3K ini biasanya lebih kepada tugas-tugas teknis. Oh teknis, tenaga ahli. Tenaga ahli, jadi langsung, seleksinya juga mereka langsung kompetensi pada posisi yang didaftar. Sementara kalau pegawai negeri sipil itu seleksinya mereka, kalau mereka dipersiapkan untuk staf, seleksinya hanya kemampuan dasar, kemudian kemampuan teknisnya. Kalau ini P3K memang langsung kepada kemampuan itunya, kemampuan keahliannya sesuai dengan formasi yang dilamar. Dan itu tidak bisa pindah Pak. Jadi mereka kalau mendaftar sebagai misalnya guru, tidak bisa dia pindah menjadi non guru karena dia mendaftarnya seperti itu. Dan model pembinaannya juga berbeda. Ya di sehari-hari. Jadi kalau P3K itu kan dievaluasi setiap waktu. Ada secara berkala, ada evaluasinya dan perbaruannya. Sementara pegawai negeri sipil kan begitu masuk, ya inilah yang sebetulnya, ya mohon maaf buat
saudara-saudara kita, para pegawai negeri sipil inilah yang biasanya kerjanya tidak maksimal. Ada beberapa dulu ya, mudah-mudahan sekarang sudah tidak. Tapi itu yang selalu dikeluhkan oleh Kementerian Negara di bidang keuangan. Ini terlalu banyak. Nah, PNS inilah, ASN kategori PNS inilah yang biasanya membuat pusing Kementerian Keuangan. Dan termasuk Kementerian Pendagangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena mereka inilah yang kemudian susah sekali diajak untuk ke daerah-daerah yang jauh. Maka kemudian salah satu problem utama penataan ASN di Republik ini adalah terjadinya penumpukan. Jadi lebih dari 50, lebih banyak sekali ini PNS ini, ASN ini ngumpul di Pulau Jawa, Pak. Nah, sementara di daerah lain di Indonesia Timur, di Sumatera bagian barat sana, itu ada yang kekurangan PNS, kekurangan ASN, kekurangan guru, kekurangan tenaga medis, itu luar biasa. Jadi ada beberapa Maluku Utara, Papua semuanya nih, Papua, bukan hanya Papuanya, bukan hanya Papua Induk, tapi semua provinsi Papua itu kekurangan sekali. Nusa Tenggara Timur itu mereka kekurangan sekali tenaga-tenaga teknis untuk tenaga medis, tenaga pendidikan. Nah, tapi di kota-kota besar itu numpuk tuh. Padahal semua PNS kita itu pada saat diangkat ada yang mereka menandatangani Fakta Integritas, siap ditempatkan di mana saja di Republik Indonesia. Tapi kenyataannya tidak termasuk Papua, tidak termasuk Maluku Utara. Ini problem. Pak, salah satu yang jadi catatan dari redaksi Kabar Bursa mengenai soal efisiensi anggaran, Pak. Nah, terus kan pemerintah bagaimana Pak bisa memastikan bahwa alokasi anggaran itu bisa efisien antara pos-posnya ya? Jangan mengorbankan satu posnya aja diuntungkan, satu dikorbankan. Itu bagaimana Pak ya? Nah, itu dia. Makanya penerimaan ASN ini meskipun diberikan kesempatan kepada semua kementerian lembaga, itu tetap harus mengajukan promosinya ke Kementerian Penanggulangan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Karena itu akan dilihat. Karena gini, di Pagu, sekarang ini kan lagi disusun RAPBN ya, penyempurnaan RAPBN 2025. Itu semua kementerian kan teriak semua tuh. Dari 400 triliun lebih di pagu anggaran kita di APBN 2024 itu 139 triliun lebih dipangkas oleh Ibu Sri ya, Menteri Keuangan. Dan kemudian tapi ada juga kementerian yang masih ngotot meminta tambahan. Ada 8, kita mencatat 8 kementerian yang meminta tambahan, bahkan permintaan tambahannya itu jauh lebih besar dari pokoknya ya. Antara lain Kementerian Pertanian. Tapi Kementerian Pertanian alasannya masuk akal karena untuk menjaga swasembada pangan, ketahanan pangan nasional, sehingga kemudian tambahannya puluhan triliun, Pak, dari hanya berapa triliun, karena ada program untuk mencetak 1 juta hektar sawah. Nah, kalau 1 juta hektar sawah ini bisa berproduksi kan, itu mungkin ketahanan pangan bisa ini. Apalagi kan kemarin ada food estate, dan itu bukan sawah yang dicetak kan gitu. Ya, tapi itu terlupakan lah ini. Ini kedepannya ada yang disiapkan yang bagus. Kemudian Kementerian Lingkungan Hidup juga ada beberapa yang meminta tambahan. Kemudian Kementerian Perikanan dan Kelautan minta tambahan anggaran juga. Perhubungan juga besar Pak. Perhubungan juga minta, Keminfo juga minta. Keminfo ini dari 7 triliun minta, permintaannya malah lebih besar dari pokoknya. Ya, mirip-mirip dengan Kementerian Pertanian. Itu mintanya katanya untuk menjaga semua keandalan sistem kita ya, sistem digital. Ya, itu memang karena kebutuhan masa depan adalah soal digital. Jadi memang kita harus bertarung di situ dan memang harus dijaga jangan sampai terulang kebocoran PDN kemarin. Pusat Data Nasional kemarin gitu. Jadi ya mudah-mudahan dengan tambahan anggaran di 2025 tidak ada lagi kebocoran-kebocoran, tidak ada lagi banyak virus yang masuk ke data-data kita yang kemudian hilang tak berbekas gitu. Terus mengenai ini Pak, seleksi CASN tahun ini Pak, kita lihat lebih banyak porsi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja. Apakah ini juga strategi Pak untuk efisiensi? Ya, itu adalah bagian dari efisiensi, sehingga kemudian staf-staf biasa itu dikurangi. Kan itu staf-staf biasa kan bisa digantikan perannya oleh teknologi. Jadi misalnya gini, kita masuk ke rumah sakit, dulu kan ada bagian pendaftaran, itu ada yang mendaftar, mencatat dan sebagainya baru diarahkan. Sekarang kan sisa dibuatkan nomor antrian, langsung tekan, tidak ada lagi petugas di situ. Nah, lalu kemudian akan kelihatan misalnya di poli apa, itu setiap hari hanya maksimal berapa, langsung ketahuan, oh ini mohon maaf sudah cukup, bisa lagi di poli perjanjian. Ini khususnya untuk poli perjanjian, sehingga bisa diukur tuh. Gitu. Jadi tenaga-tenaga, kenapa P3K ini diperbanyak, karena memang kebutuhan kita adalah kebutuhan teknis. Ukurannya itu apa, gimana Pak, ukurannya Pak, untuk bisa menilai kinerja dari
calon ASN baru ini Pak nanti yang akan bisa? Kan gini, masing-masing kementerian lembaga itu mengajukan formasinya, kebutuhannya seperti apa. Itu jauh sebelumnya itu sudah dipetakan. Jadi misalnya satu kementerian lembaga itu kebutuhannya seperti apa. Saya ambil contoh nih KPU, karena saya kebetulan pernah di situ ya. Jadi setiap KPU kabupaten kota itu memang diatur bahwa ASN-nya itu maksimal 25 orang. 25 orang. Nah, di situ ASN-nya ada beberapa kasubag, eselon 3, eselon 4 ya. Kemudian sekretaris, di luar komisionernya nih. Nah, di selebihnya itu biasa masih menerima jauh honorer. Nah, honorer itu biasanya itu dana-dana bukan yang dari Kementerian Pusat. Gitu. Jadi sudah ini personilnya cukup 1 orang. Jadi sudah di-asesmen betul oleh Kementerian Kemenpan RB sehingga memang kebutuhannya, makanya juga itu di awal-awal banyak kepala daerah yang berteriak-teriak, loh saya butuh pegawai sekian, saya butuh pegawai. Tapi tiba-tiba sampai di kementerian langsung dipangkas semua, ini sudah over. Ya kan, kita tahu lah ya, dengan sistem. Tapi itu nggak blind sign kan Pak ya, maksudnya pasti ada masukan dong. Iya, ada pertimbangan. Jadi kan dihitung luas wilayahnya, yang dilayani dan sebagainya, kemudian kemampuan fiskalnya sesuatu daerah, kemampuan finansialnya, itu langsung ini semua. Jadi di asesmen, oh ini dipotong. Jadi di awal-awal ketika ini semua harus formasinya dikirim ke pusat, itu rata-rata kabupaten kota berteriak. Iya wajar kalau misalnya dipotong, karena ternyata di kabupaten kota itu adalah tempat peternakan keluarga para pejabat. Orang-orang yang tidak punya kemampuan, pokoknya siapa yang berkuasa, siapa bupati di situ, masuk semua keluarganya. Jadi kayak ini ya? Iya, jadi peternakan keluarga kan gitu. Jadi ya penghasilan. Ya, jadi kan ada gini, di masyarakat yang belum maju, negara yang belum maju, salah satu penyakitnya itu adalah banyak-banyakan rekrut pegawai. Meskipun misalnya itu pekerjaan bisa dikerjakan 1 orang, itu bisa sampai 10 orang. Nah, kalau saya juga dulu kita masuk ke kementerian lembaga itu, sebuah pekerjaan yang sesungguhnya kalau kita di swasta bisa selesai dalam 1-2 jam, itu di lembaga-lembaga negara bisa sampai 1-2 minggu tuh. Nah, itu kan banyak sekali. Banyak sekali perubahan-perubahan, kemudian ada reformasi di Kementerian Hukum HAM, pengurusan dokumen-dokumen itu yang tadinya lama. Contoh kasus pengurusan, misalnya kita mengurus di kantor imigrasi. Dulu itu kan bisa 1 minggu baru selesai 1 paspor. Sekarang 2 jam udah bisa selesai. Ya, jadi semakin, dan itu dengan justru mengurangi pegawainya. Tidak terlalu banyak pegawai, tapi lebih efektif dan efisien jadinya kan. Nah, ini sudah diatur semua, sudah dikaji oleh kementerian lembaga. Sana banyak profesor, banyak tenaga ahli disiapkan. Mereka sudah kaji. Nah, semakin ke sini itu bupati-bupati, wali-wali kota di seluruh Indonesia sudah tidak terlalu banyak protes ketika formasi yang mereka ajukan dicoret-coret dan dikurangi. Karena mereka juga sudah mulai sadar, oh ya memang sebetulnya kita tidak butuhkan. Mereka ya kadang kita biasa menemukan di beberapa waktu lalu ya, kita menemukan ini masih jam kantor, warung kopi itu penuh dengan orang-orang berseragam ASN atau P3K. Tapi ya semakin ke sini itu semakin kurang. Paling yang ada di warung kopi berkeliaran adalah memang petugas-petugas lapangan. Terus gitu. Pak, kalau misalkan dalam konteksnya misalkan beban fiskal soal dana pensiun ASN Pak. Nah, pemerintah juga harus berpikir dong, dari mana nih sumber pendanaan dan pengelolaannya itu. Itu dari mana aja Pak? Hitung-hitungannya itu kan begini. Jadi pemangkasan anggaran di era APBN 2025 yang sementara berjalan ini, Menteri Keuangan sering dipanggil ke DPR itu kan dipangkas 139 triliun. Dengan tambahan ASN baru 1,3 juta saja, itu hitung-hitungannya kebutuhan anggarannya untuk gaji dan operasional mereka dalam setahun di tahun depan itu 130 sampai 195 triliun. Jadi yang dipangkas anggaran kementerian itu masuk lagi untuk menggaji ASN baru ini. Tapi di pihak lain Pak Yaakob ya, ini kan setiap tahun ada ASN kita yang masuk masa pensiun. Generasi baby boomer itu sudah masuk pensiun itu antara 150 sampai 200-an ribu. Jadi dalam 5 tahun kalau ini tidak diisi di 2024 itu bisa saja kita kekurangan pegawai di kementerian lembaga ya dan instansi-instansi pemerintah. Jadi karena itu sudah mudah-mudahan tahun-tahun berikutnya karena ini kebutuhan untuk 5 tahun ke depan sudah diantisipasi di sini itu betul-betul
tidak ada lagi rekrutmen kira-kira berkala lah. Kalaupun ada hanya pergantian-pergantian, tidak semasif ini. Ya jangan sampai kemudian kita juga berharap mudah-mudahan saja rekrutmen ASN di September ini itu tidak dijadikan sebagai alat kampanye untuk pemenangan pilkada yang akan berlangsung 27 November besok. Ya, dan kita berharap ke depannya tidak ada lagi rekrutmen ASN secara masif seperti ini jelang pemilu dan jelang pilkada, sehingga betul-betul rekrutmen ini tidak dijadikan sebagai alat eksploitasi, alat untuk memenangkan kelompok tertentu. Tapi betul-betul yang masuk adalah, tapi ini kita yakin dan percaya bahwa yang direkrut ini adalah orang-orang yang cakep, profesional. Karena berbasis nilai dan nilainya itu setahu saya itu open. Jadi bisa dilihat secara online, bisa dilihat hasilnya siapa yang tertinggi. Jadi sangat susah untuk mengakali sistem ini. Nah, tapi ini juga masih diprotes karena dianggap bahwa ini tidak fair, tidak adil buat para kontraktor itu. Tenaga-tenaga kontrak yang katanya sudah bertahun-tahun honorer di situ, tapi karena sistem ini dia tidak masuk. Tidak bisa. Tapi kan mereka sebetulnya ada afirmasi perlakuan khusus dari kementerian. Mereka ini kalau memenuhi standar dia langsung dapat tambahan poin. Jadi afirmatif. Nah itu, tapi prosesnya adalah problemnya adalah nilai tambahan itu baru ditambahkan kalau sampai di standar dasar, di nilai dasar. Kalau jauh sekali meskipun ditambahkan tidak bisa. Nah itu jelas formasinya Pak. Jadi ini semakin terbuka. Di awal-awal aja masih bantah, kenapa bisa dia yang lolos? Padahal saya lebih tinggi nilai saya kemarin. Nah itu di penilaian ada beberapa kemampuan dasar, kemampuan teknis, itu semua. Nah ternyata ada yang tinggi sekali gitu. Misalnya wawancara 30 soal, poinnya 30. Kemudian ada teknis. Nah ini calon-calon ASN juga harus paham mekanisme penilaian pada saat mereka CAT itu, tes tulis itu, mereka harus juga paham. Jangan sampai ada satu kelompok soal dia betul tinggi, dia akumulasi memang lebih tinggi, dia 500. Tapi ada kemampuan teknis yang tidak sampai standar, yang tidak masuk standar passing grade. Nah kalau itu maka kali 0 jadinya. Jadi sebetulnya biar tidak terlalu tinggi, yang penting semua memenuhi batas passing grade. Lalu kemudian kita di ranking lah siapa yang paling tinggi. Kemudian kalau di situ di antara keduanya ada, di antara semua yang lolos passing grade itu ada yang honorer, itu dipertimbangkan. Mereka dapat honorer ini baru masuk nilai afirmasinya. Nah baru di ranking ulang dia berada, dan ini bisa dipertanggungjawabkan. Tidak bisa dimain-main. Menarik Pak. Apa ini? Terus terakhir Pak, saya mau bertanya. Tadi kan kita ngomong soal 1,3 juta CASN, calon ASN ini bakal diterima tahun ini. Nah, kita pertimbangkan dengan pemerintah yang mendatang di Pak Prabowo Gibran. Rencananya kementeriannya bakal gemuk nih Pak, antara kayak Ditjen Pajak aja dengan Bea Cukai mau dipisah segala macam. Bakal yang mekar-mekar. Apa nanti cukup Pak ya untuk mencukupi dengan hitung-hitungannya ya? Ya, jadi kalaupun nanti kementerian itu dimekarkan, ya dikembangkan, paling pasti ada dasar dan pertimbangannya dan tidak merekrut ASN baru. Paling kemudian hanya di tingkat-tingkat tertentu, pejabat-pejabat tertentu, misalnya di eselon 1, eselon 2-nya yang akan ada penambahan, dan itu diambil dari yang sudah ada, pasti. Nah, konsekuensinya kalau terjadi pemekaran, ya pasti ada penambahan, meskipun tidak terlalu banyak. Itu pasti sudah dipertimbangkan dan anggarannya sudah disiapkan. Ya. Jadi, karena begini, rekrutmen ASN tahun ini, yang akan berakhir pendaftarannya hari ini ya, tanggal 10 September ya. 10 September, itu sebetulnya sudah dihitung untuk kebutuhan sampai 5 tahun ke depan. Jadi ini secara adalah siklus sudah bisa secara siklus, karena misalnya tahun depan sekian ribu lagi akan pensiun. Itu sudah diharapkan dari 1,3 sampai 1,6 yang direkrut ini, itu untuk menggantikan mereka semuanya. Satu. Yang kedua Pak Yakob, ini sekarang ini kementerian lembaga dalam mengangkat pejabatnya tidak melulu harus ASN. Jadi bisa dibuka lelang terbuka dan yang masuk adalah orang-orang profesional. Nah, dengan membuka ruang orang profesional bisa masuk di kementerian lembaga, menduduki jabatan-jabatan eselonisasi itu, maka harapan kita kementerian lembaga ini semakin produktif. Ya, jadi dia tidak didudukan di situ hanya karena secara usia dia sudah memenuhi syarat, tapi memang dia memiliki keahlian yang luar biasa yang bisa mengendalikan lembaga unitnya itu sehingga kemudian lebih produktif. Kira-kira gitu Pak. Iya Pak, apalagi ada kemarin itu kan 3 lembaga baru di ada lembaga baru. Iya, Badan Gizi Nasional satunya. Badan Gizi Nasional, kemudian jangan lupa otorita. Ibu kota negara kan? Iya, otoritas ibu kota negara itu juga butuh pegawai yang banyak. Nah, betul Pak.
Jadi pegawai-pegawai yang ada yang memang dianggap tidak maksimal itu bisa saja dimutasi ke situ. Ya, khususnya untuk hal-hal yang bukan bersifat teknis. Yang bersifat teknis pasti kemampuan teknis yang diambil. Baik, baik. Ya. Terima kasih Pak Usle. Kita ini jadi juru kampanye negara ini, bukan pemerintah. Negara. Kita harus mendudukkan persoalannya secara apa adanya. Dan kita berharap di rekrutmen ini anak-anak bangsa yang cerdas-cerdas itu punya kemampuan luar biasa, itu bisa mudah-mudahan tidak jatuh di tes administrasi. Gitu. Dan untuk antisipasi calo juga Pak ya? Ya itu joki-joki Pak ya? Nah itu harus diantisipasi, jangan sampai kemudian ada joki yang masif. Nah ini kan secanggih-canggihnya alat masih bisa juga diterobos di dalam penerimaan mahasiswa baru. Walau pakai face recognition Pak ya? Itu dia. Nah problemnya itu juga Pak Yakov. Nah apakah semua tempat-tempat di Republik kita ini di 514 kabupaten kota punya kemampuan untuk seperti itu? Nah ini juga mudah-mudahan pemerintah sudah mempertimbangkan di daerah-daerah yang jauh itu, jangan-jangan kemudian menimbulkan kecemburuan yang masuk ini dari pusat semua mereka menembak daerah situ. Jadi celah ya? Ya itu jadi celah juga. Nah mudah-mudahan itu menjadi ada pertimbangan sama seperti kalau pertimbangan honorer. Jadi misalnya kalau putra daerah ada slotnya, dibuatkan mungkin passing grade-nya agak berbeda karena dengan kemampuan daerah itu harusnya itu bisa dihitung dengan baik dan benar. Terima kasih Pak Usle. Kasih Pak Eko. Begitu mendalam ya pandangannya. Terima kasih Pak. Lalu bagaimana menurut Anda sahabat? Apakah formasi CASN tahun ini cukup ideal atau justru sebaliknya ada kekurangannya? Sampaikan pendapat Anda lewat kolom komentar kami. Jangan lupa klik like, subscribe, dan notifikasinya. Terima kasih untuk kebersamaan Anda hingga akhir acara. Semoga topik pembahasan episode kali ini bisa bermanfaat untuk kepentingan bersama. Saya Jacob Tobing, undur diri. Sampai jumpa. Terima kasih, Pak.